Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ustazah yang soleh-soleha. Ketemu lagi ya di pagi hari ini. Sehat semua teman-teman? Alhamdulillah. Baik, seperti biasanya ustazah akan sapa menyapa dulu. Mas Hanif, Mas Asel, Mbak Nadra, Mbak Dea, sudah siap belajar teman-teman? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, marilah bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, pagi hari ini ustazah akan mengajak antum untuk bermain tepuk. Nama tepuknya adalah tepuk Coca-Cola. Ustazah contohkan terlebih dahulu ya. Tepuk Coca-Cola. Coca-Cola. Cola-Cola. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah ya bermain tepuk Coca-Colanya? Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ustazah, pagi hari ini kita akan belajar kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman dan menyebutkan isi teks percakapan tentang lingkungan tidak sehat. Kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Kegiatan yang dilakukan bersama anggota keluarga di rumah dapat mempererat persatuan. Ayo kita perhatikan contoh kegiatan tersebut. Ini ada 3 kegiatan teman-teman. Mari kita lihat. Yang pertama, membantu ibu mencuci piring. Nah, anak-anak ustazah sudah pandai ya membantu ibu mencuci piring. Hebat. Yang kedua, membersihkan rumah bersama ayah dan ibu. Biasanya ini di hari weekend, di hari libur, kita bisa membantu ayah dan ibu untuk membersihkan rumah. Yang ketiga, berolahraga bersama ayah. Agar tercipta persatuan dalam kebersamaan, kita harus memiliki sikap-sikap berikut. Nah, ini ada 5 sikap yang harus kita miliki teman-teman, atau kita latih ya. Yang pertama, tidak bersikap mau menang sendiri. Artinya kita mau mengalah teman-teman ya. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, mau bekerja sama dengan anggota keluarga lain. Jadi kalau di rumah itu banyak tugas di rumah, ayo kita sama-sama membantu ayah, bunda atau kakak kita untuk bekerja menyelesaikan tugas di rumah. Yang keempat, mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Teman-teman, jika antum melakukan kesalahan, segeralah untuk bisa meminta maaf. Dan yang kelima, mau memaafkan kesalahan orang lain. Bagaimana teman-teman? Bisa ya kita miliki sikap-sikap berikut? Kebersamaan dalam keberagaman di rumah. Kemampuan tiap-tiap anggota keluarga dalam melakukan kegiatan tentu berbeda-beda teman-teman. Biasanya pekerjaan yang berat dikerjakan oleh orang dewasa. Pekerjaan yang ringan dikerjakan oleh anak-anak. Sehingga semua anggota keluarga rukun dan saling membantu. Ayo kita lihat manfaat hidup bersatu. Apa saja sih manfaat sikap bersatu di rumah? Manfaatnya yang pertama, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Jadi kalau kita kerjakan rame-rame, pekerjaan itu akan cepat selesai teman-teman. Yang kedua, pekerjaan terasa lebih ringan. Yang ketiga, menambah keakraban anggota keluarga. Yang keempat, menciptakan suasana nyaman di rumah. Nah, selain manfaatnya, juga ada loh kerugian sikap tidak bersatu di rumah. Kerugian itu apa sih Ustazah? Kerugian itu akibat. Akibat apa sih yang akan terjadi kalau kita tidak bersatu di rumah? Nah, yang pertama, pekerjaan menjadi lebih lama selesai. Yang kedua, pekerjaan terasa lebih berat teman-teman. Yang ketiga, timbul rasa saling tidak peduli antar anggota keluarga. Yang keempat, suasana rumah menjadi tidak nyaman teman-teman.
Nah, teman-teman kira-kira pilih yang mana nih? Manfaatnya kita lakukan, apa kerugian yang kita dapat kalau kita tidak bersatu? Tentu kita ingin mendapatkan manfaat dari sikap bersatu di rumah. Menyebutkan isi teks percakapan tentang lingkungan tidak sehat. Antum dapat menyebutkan isi teks tentang lingkungan tidak sehat dengan cara yang pertama, saat membaca, perhatikan kalimat-kalimat dalam teks dengan seksama. Nah, jadi kalau membaca diperhatikan kalimat-kalimatnya teman-teman ya. Yang kedua, antum dapat menggunakan kosakata yang sudah antum ketahui artinya. Yang ketiga, apabila ada kata yang belum antum ketahui artinya, tanyakan kepada gurumu atau carilah di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi teman-teman, kalau antum ingin menjawab sebuah teks percakapan atau teks bacaan, antum bisa mengikuti 3 langkah berikut ini ya teman-teman, agar antum mudah dalam mengerjakannya. Sebagai latihan antum di rumah, antum bisa melihat di buku siswa untuk latihan PPKN-nya di halaman 46. Di sini ada disuruh menuliskan manfaatnya. Nah, ini di garis biru ini nanti antum tuliskan manfaatnya apa saja kalau kita melakukan persatuan dalam keluarga. Terus untuk garis merah ini antum bisa menuliskan akibat jika tidak ada persatuan di dalam keluarga. Nah, teman-teman bisa ya mengerjakannya ya. Sebagai latihan bahasa Indonesianya, antum bisa melihat di halaman 21 sampai 22. Nah, di sini ada teks bacaan ya, ada percakapan juga ini. Nah, lalu setelah antum bisa membaca bacaan ini, antum bisa menuliskan jawaban yang sesuai untuk pertanyaan di sebelah ini. Sebagai bahan ukhuwiyahnya, kita akan melihat arti dari terjemahan surah Al-Hujurat ayat 10. Ustazah bacakan artinya ya. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Dari terjemahan ini teman-teman mengajak kita untuk senantiasa menjaga persatuan di dalam keluarga. Jadi teman-teman, marilah kita saling menyayangi kakak, adik, ayah, dan bunda, sehingga kita senantiasa menjadi keluarga yang rukun dan utuh. Lalu kita juga bisa membawa keluarga kita untuk senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Alhamdulillah, cukup sekian pembelajaran pagi hari ini teman-teman. Insya Allah kita akan berjumpa di pekan depan. Harapan Ustazah, antum tetap menyayangi kakak dan adik di rumah. Kurang lebihnya dari Ustazah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.